Halo semuanya, pada video kali ini aku ingin membahas terkait netizen Malaysia, netizen dari negara tetangga kita yang sangat pesimis terkait perkembangan dari skuad Harimau Malaya dalam asuhan Peter Klamowski, di mana yang dia sebutkan ini dia beranggapan mempunyai pendapat bahwa Harimau Malaya ini tidak akan berkembang di era Peter Klamowski dan di warga negara Indonesia akan tertawa bahagia melihat Harimau Malaya terpuruk. Tentunya ini menjadi pukulan yang keras untuk Harimau Malaya dan fans-fans dari Malaysia, di mana mereka saat dia lagi jaya-jayanya saat mengalahkan Indonesia di GBK ataupun mengalahkan Indonesia di Malaysia, dia sangat mengintimidasi, sangat mengejek, mengolok-olok Indonesia dengan beranggapan bahwa Indonesia adalah negara yang lemah dalam sepak bola. Balik lagi di AFF 2010-2014, timnas Indonesia juga kalah melawan timnas Malaysia atau Harimau Malaya, dan di kesempatan final saat melawan Malaysia, timnas Indonesia harus kalah menelan pil pahit untuk tidak mendapatkan piala AFF-nya pertama kali sejak itu dan sampai sekarang. Dan di sini aku akan membahas terkait respon aku terhadap netizen Malaysia ini tentang perkembangan Peter Klamowski di Harimau Malaya dan juga manajemen TMG lakukan untuk Harimau Malaya. Yang pertama tentunya realita yang terjadi. Kita tahu bahwa Harimau Malaya sekarang sedang diambang penurunan performa dari 2018 di era Tang Chen Ho dan juga sekarang di era Peter Klamowski. Peter Klamowski tentunya ingin meningkatkan kembali kejayaan Harimau Malaya, di mana sebelumnya Kim Panggon tidak berhasil mengembalikan kejayaan dari skuad Harimau Malaya, dan pada Piala Asia kemarin skuad Harimau Malaya hanya mendapatkan poin 1, dan itu juga di laga pamungkas melawan Korea Selatan dengan hasil skor 3-3. Tetapi di sini aku tidak membahas tentang hasil Piala Asia, tetapi aku ingin membahas terkait kedepannya Harimau Malaya. Tentu harus ada optimis di mana Harimau Malaya, fans-fansnya harus bisa mendukung timnya saat berada di bawah dan juga berada di atas. Tentunya kita sebagai timnas atau fans timnas Indonesia juga pernah melakukan hal yang sama, di mana kita tidak mendukung timnas Indonesia saat timnas Indonesia lagi kewalahan ataupun lagi tidak mendapatkan performa yang terbaik. Tetapi tindakan itu adalah tindakan yang salah tentunya, di mana tentunya para pemain mengharapkan fans-fansnya untuk datang dan menyemangati mereka di lapangan walaupun hasilnya tidak membaik. Dan kita tahu bahwa perbedaan antara timnas Indonesia dan timnas Malaysia sekarang berbeda sangat jauh, bagaikan bumi dan langit tentunya. Tetapi banyak sekali fans-fans dari Harimau Malaya yang tidak mengakui tentang kehebatan timnas Indonesia sekarang, di mana kalau kalian lihat di sosial media ataupun di TikTok, di YouTube ataupun di Facebook, itu banyak sekali bahwa fans dari Harimau Malaya tidak mengakui Indonesia sebagai negara sepak bola di ASEAN terbaik saat ini, di mana dia lebih memilih untuk Thailand adalah negara terbaik ASEAN saat ini. Tentu aja benar, Thailand adalah negara terbaik di ASEAN saat ini kalau merujuk pada Piala AFF. Kemudian juga kalau merujuk pada ranking FIFA-nya, dan juga pasti timnas Indonesia sekarang di ASEAN adalah tim 3 terbaik ranking FIFA, di mana dia merupakan tim yang bagus tentunya. Dan walaupun Indonesia berada di ranking FIFA 3 terbaik di ASEAN, kita lihat bahwa sekarang timnas Indonesia melaju ke babak Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia
hingga bisa memberikan saingan kepada Bahrain, karena ada Australia, Arab Saudi, kemudian juga ada Cina dan juga ada Jepang. Dan ini juga masih mempunyai peluang untuk bisa lolos ke ronde ketiga, di mana Indonesia bisa mematapkan peluang mereka untuk bisa ke Piala Dunia. Dan kalau kita lihat bahwa Thailand, Vietnam pun sebelumnya terseok-seok di kualifikasi Piala Dunia. Tentu jika ada fans yang beranggapan bahwa timnas Indonesia sekarang masih jauh berada di atas levelnya Thailand sekarang, ini merupakan kesalahan dari pola berpikir. Karena apa? Karena kalau kita melihat pada perkembangan sepak bola dan juga hasil dari sekarang, tentunya timnas Indonesia mempunyai statistik yang lebih baik daripada Thailand, Vietnam maupun Malaysia. Dan juga kalau kita lihat di kualifikasi Piala Asia, terus yang ada Malaysia tetapi Indonesia tidak ada. So, ada kualifikasi Piala Dunia, sekarang Indonesia masih ada. So, ada di segi umur, timnas Indonesia pun mendominasi, di mana segi umur mereka Piala Dunia, di Piala Dunia U17 Indonesia ikut meramaikan Piala Dunia U17, sedangkan tim-tim ASEAN lainnya hanya nyaris, seperti ada Vietnam yang nyaris untuk bisa ke Piala Dunia U17, kemudian ada Thailand yang gagal dan berada di dasar klasmen dalam merebutkan lolos ke Piala Dunia U17. Ini merupakan adalah hal yang sangat penting bagi kita semua, bahwa kita harus mengakui negara-negara yang terbaik saat ini, di mana mengakui tidaklah sangat susah, di mana kalau kita lihat bahwa saat Harimau Malaya melakukan yang terbaik di era Tan Cheng Ho sebagai rakyat timnas Indonesia, fans dari timnas Indonesia pun kita tahu bahwa emang Malaysia terbaik dari segi pola permainan dan juga taktik. Tetapi sekarang kita harus tahu bahwa timnas Indonesia sekarang berada di atas, dan janganlah untuk mengecilkan timnas Indonesia. Karena apa? Karena jika timnas Indonesia dikecilkan, dikucilkan atau dijauhi atau tidak dihargai, tentunya timnas Indonesia akan jauh lebih tinggi terbang, dan juga fans-fansnya akan lebih membela kepada haters-haters yang mengkritik secara tidak data yang ada. Oleh karena itu, semangat untuk timnas dari Malaysia dan juga timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Asia dan juga kualifikasi Piala Dunia. Tentunya perbedaannya sangat jauh. Pastinya kita saling support karena kita negara ASEAN, kita harus dukung satu sama lain untuk kemajuan sepak bola ASEAN. Sekian pada video kali ini. Jika kalian ada komen, saran, masukan, kalian bisa komen di kolom komentar. Jika kalian ada kritik atau masukan terhadap video ini, kalian bisa komen di kolom komentar. Sekian pada video kali ini. I love you all. Thank you and bye-bye.